A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, yuk kita lihat cuplikan video berikut ini. Maman meninggal. Innalillahi. Sianto orang baik. Kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus, Beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu. Tungguin gue datang. Ini bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jindan. Ngeliat ke jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kotak. Kertas kotak kecil. Beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh ke kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu, lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama zuriat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti, kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Nah, setelah saudaraku menyaksikan cuplikan video tersebut yang menceritakan seseorang yang bernama Ahmad meninggal dunia, ada salah seorang daripada Habib atau Syekh itu memberikan kertas karena kecintaan yang meninggal ini kepada Ahlul Bait. Nah, jadi kalau ada munkar nakir datang, maka si mayat ini cukup memberikan kertas, maka dia akan dimasukkan dalam surga secara cash, tidak lagi melalui timbangan amal. Nah, apakah benar seperti ini? Kenapa sih saya selalu membawa cuplikan-cuplikan video? Supaya saudaraku, sahabat-sahabatku melihat apakah benar yang diucapkan yang bersangkutan. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Dan cuplikan video itu menjadikan narasumber untuk kita lakukan pemikiran dan perenungan. Nah, supaya kita pikirkan ucapannya, supaya kita renungkan apakah benar seperti itu. Nah, di dalam firman-firman Allah sudah dikatakan bahwa dosa seseorang tidak akan ditanggung oleh orang lain. Begitu juga dengan pahala. Pahala seseorang tidak didapat kepada orang lain, tapi kepada diri sendiri. Nah, bagaimana pahala ini bisa dapat dan kepada orang lain? Apabila amalan kita khususkan kepada orang tersebut atau kepada mayit tersebut, maka amalan itu akan sampai. Jadi ada dua, untuk yang bersangkutan dan untuk yang dia doakan. Jadi untuk yang bersangkutan Allah tidak kurangi sedikit pun, dan untuk yang bersangkutan pun Allah kasih seperti yang mendoakan dia. Nah, begitulah kasih sayang Allah itu. Betapa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Orang tua kita itu udah pengasih. Apa yang kita minta dia beri sesuai dengan kesanggupannya. Allah lebih kasih daripada kedua orang tua kita. Maka Allah perintahkan tempat kepada Allah lah kita mengadu, kepada Allah lah kita meminta. Nah, inilah tersangkut kepada tauhid dan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itulah kalimat tauhid. Nah, jadi cerita-cerita dongeng seperti ini sebaiknya nggak usahlah diceritakan kalau kita ustaz. Karena cerita seperti anak cerita Nina Bobo untuk anak-anak kecil. Kalau untuk orang-orang dewasa yang sudah berpikir, dia tidak akan percaya
dengan kita tidak, amalan kita tidak bagus, ya kan, hanya bermodalkan pada cinta kepada syariat Nabi, dikasih kertas, ditunjukkan pada malaikat, langsung kita tidak ada lagi siksa kubur, langsung cash masuk surga. Mana mungkin? Bagaimana cerita tersebut bertentangan kepada Al-Quran, dan bagaimana cerita tersebut bertentangan kepada hadis Nabi. Salah satu contoh ada yang paling sering kita dengar, Nuaiman. Nuaiman itu adalah orang yang bisa membuat Nabi kita, Rasul kita itu tertawa, tersenyum. Kalau ada Nuaiman, maka Rasul kita suruh perintah cari. Nah, begitulah kedudukan subhanallah, Nuaiman di depan Nabi. Nah, setelah waktu beliau itu meninggal, waktu ditanya Nukar Nakir, Nabi belum pulang. Nabi yang terakhir pulang. Dia mau dengar apa dijawab oleh Nuaiman ini. Jadi waktu ditanya siapa nabimu, jangan keras-keras, orangnya masih di atas. Nah, masih bisa membuat Nabi tersenyum mendengar jawabannya. Nah, apalagi orang yang akhlaknya atau ibadahnya seperti kertas sobek sana sini, hanya bermodal kertas, ditunjukkan pada Nukar Nakir, masuk surga. Nggak mungkin. Itu cerita Nina Bobo untuk anak TK, anak kecil itu. Nah, begitulah saudaraku, sahabat-sahabatku, dimanapun Anda berada. Dalam kehidupan kita ini, ya kan, kita itu butuh cahaya yang berasal dari lampu, obor, atau pelita. Kita bisa melihat segala sesuatu itu karena adanya cahaya. Tanpa ada cahaya, maka segala sesuatu itu tidak pernah kita lihat, tidak pernah nampak. Nah, saya juga punya pengalaman. Ada orang tua yang rajin sholatnya ke masjid. Jadi suatu saat beliau itu bercerita, apabila seseorang itu mau meninggal dunia, biasanya yang bersangkutan itu kesurupan. Maka kita perlu mendatangkan dukun. Saya ketawa langsung. Saya ketawa, gimana begini? Kok orang mau meninggal dunia, kesurupan, didatangkan dukun? Alhamdulillah, saya sampai detik ini melepaskan kepergian kakak saya, abang saya, orang tua saya, anak saya sendiri, belum pernah saya mendatangkan dukun. Belum pernah. Karena saya tidak percaya. Jangan sampai nanti orang ini meninggal kafir. Karena sebab daripada ada kedatangan dukun. Nah, saya selalu lepas anak saya sendiri. Anak saya sendiri saya lepas sendiri. Alhamdulillah, di akhir hayatnya itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Allah. Nah, ada perbedaan ciri-ciri orang yang meninggal dunia dengan ikhlas dan keimanan yang diakhiri kalamnya dengan kalimat la ilaha illallah dengan orang yang tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan tidak ikhlas meninggal. Ada perbedaan. Perbedaan itu sungguh nyata. Nah, di sini sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Bagaimana orang yang rajin sholat, tapi dia juga pergi ke dukun? Apakah dia tak percaya dan kuasa Allah? Apa dia tidak percaya dengan kekuasaan Allah? Sehingga perlu pergi ke dukun. Sehingga untuk menghadapi orang meninggal pun perlu mendatangkan dukun. Sama halnya dulu waktu anak saya juga mau meninggal itu, kakak saya, waktu saya dari kantor ke rumah sakit kan, kakak saya itu menyuruh supaya datangkan dukun. Karena anak saya ini kesurupan. Saya marah. Apa? Mau datangkan dukun. Ayo kita buktikan. Jadi saya bilang sama anak saya, Mam, yang bicara sama saya ini siapa? Imam ya, anak ayah.
Nah, kau dengar aku bilang. Mana? Ya kalau kau ada, ndak ada kesurupan. Tapi kalau kau ndak ada, adalah yang orang Cina lah, yang orang inilah, yang orang itulah. Nah, disinilah tingkat daripada keimanan kita. Karena iman itu bertingkat-tingkat. Sepertinya sholat. Pada umumnya kita disuruh untuk sholat. Itu secara umum. Secara umum kita sholat. Ya kan? Nah, kalau kita sudah berumur 35 tahun ke atas, jangan lagi sholat kita seperti sholat anak-anak. Sholat kita harus kita perbaiki. Nah, sholat yang bagaimana yang harus kita perbaiki? Sholat yang tidak khusyuk. Maka kita perbaiki menjadi sholat yang khusyuk. Khusyuk itu apa? Waktu kita mengangkat takbir atau ihram, kita tidak ingat apapun, yang kita ingat hanya Allah. Bahkan kematian sekalipun, kematian itu kita ingat, yang kita ingat hanya Allah. Jadi tidak peduli kita mau mati, kita dalam keadaan sujud, mau kita mati karena terlentang, mau kita meninggalnya dalam keadaan tengkurap, tidak peduli. Ya aku pedulikan hanya Allah. Nah, di sini perlu latihan dan bimbingan dari seorang guru. Nah, jadi tugas kita sebagai umat Nabi hanya mengingatkan apa itu yang kita ingatkan. Yang pertama, supaya kita tuh mengesahkan Allah, taat kepada Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Yang kedua, kita mengingatkan supaya kita ini senantiasa bersyukur, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Yang ketiga, kita ingatkan bahwa satu saat kita akan meninggalkan dunia ini. Siap atau tidak siap, maka kita wajib meninggalkan dunia ini. Harta yang sebegitu banyak tidak akan berguna lagi apabila kita sudah menghadapi kematian. Tidak ada gunanya lagi harta. Benar, tiada guna harta anakmu, katanya. Bahkan Allah telah berfirman seperti itu. Tiada berguna lagi harta dan anakmu, kedudukanmu. Nah, disinilah kalau cerita-cerita seperti ini nggak usah lah diceritakan, nggak penting dan tidak bermanfaat. Itu cerita hanya ingin menonjolkan kepada golongan-golongan tertentu bahwa dia itu mempunyai karomah, bahwa dia itu wali. Nah, jadi ditonjolkanlah sisi cerita-cerita seperti itu. Apabila orang itu syamat meninggal, amalannya itu seperti kertas sobek-sobek, tapi karena dia cinta pada Nabi, maka cukup bermodal kertas dikasihkan kepada malaikat, maka malaikat nukar nakir, maka yang bersangkutan langsung masuk surga. Jadi dah ada gunanya itu. Apa gunanya itu? Tak ada. Gitu. Jadi sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, itulah gunanya kita ini dibekali dengan pikiran, supaya jangan mudah tertipu, supaya jangan mudah disesatkan. Nah, jadi disitulah guna kita melakukan perenungan. Ini kedua hal ini diperintahkan Allah di dalam Al-Quran. Gunanya apa? Seperti yang sering saya bilang, yang akan melalui kematian itu adalah diri sendiri. Yang akan dikuburkan itu adalah diri sendiri. Yang akan ditulis di batu nisan itu adalah nama diri sendiri. Setelah itu orang pulang, tinggal kita sendirian di dalam. Nah, disinilah kita mencarikan bekal. Bekal ini bermacam-macam, seperti kita bekal hidup. Ada bekalnya itu sudah basi. Ada bekalnya itu udah gak bisa dimakan lagi. Ada bekalnya itu bagus, bisa dimakan, bisa diminum. Nah, bekal yang bagaimana mau dibawa? Jangan hanya sekedar membawa bekal. Jadi, kajian agama ini bertahap-tahap. Ada tingkatan anak-anak, ada tingkatan orang dewasa, ada tingkatan orang yang sudah tua.
seperti sholat. Perintah sholatnya sholat, pahala, dapat pahala. Tapi pada tingkatan tertentu, kalau dia sholatnya itu tidak betul, maka sholat itu tidak arti, maka tidak diterima sholatnya. Makanya di dalam firman Allah, Allah kasih peringatan, celakalah bagi orang-orang yang sholat, yang lalai dalam sholatnya. Kita sholat nih, gitu takbir yang diingat sedang masak nasi gosong. Kita takbir, yang kita ingat kunci hilang, yang kita cari-cari tadi tidak tahu di mana, tidak tahu waktu sholat ingat. Itulah namanya waswasil khannas. Was-was datang dari setan laknatullah. Nah, setan ini ada dua. Setan yang berwujud halus dan setan yang berwujud nyata, yaitu manusia. Nah, apa kerjanya setan ini? Baik yang bentuk manusia maupun yang berbentuk halus. Dia sudah bersumpah di hadapan Allah akan menyesatkan hamba-hambanya. Nah, disinilah gunanya kita berpikir. Amal tanpa ilmu ibarat kepompong. Ilmu tanpa amal ibarat besi tua. Nah, jadi kedua-duanya ini harus sejalan. Ilmu dan amal itu sejalan. Dan saya tak lupa selalu mendoakan saudaraku dimanapun Anda berada. Allah berkati umurnya di dunia ini. Allah lancarkan rezekinya. Allah tanamkan keimanannya yang semakin dalam, semakin tinggi. Allah naikkan derajatnya. Allah angkat segala kesusahannya. Allah angkat segala penyakitnya. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.